Saudara, tiket laga FIFA Matchday Indonesia melawan Argentina akan dijual mulai tanggal 5 hingga 7 Juni. Pecinta sepak bola optimistis mendapatkan tiket laga itu meski harus siap war tiket dengan waktu yang terbatas. Optimis dapat karena udah ngajak teman juga untuk bantuin war tiket. Semoga dapat cat 1 atau cat 2 lah minimal. Optimis, cuman ya perlu effort lah dapetinnya. Oke, optimis ya Mas ya? Iya tetap optimis, soalnya seru nih Argentina nih. Kita pengen lihat Lionel Messi dong. Aku optimis dapet sih karena emang penasaran banget, terus kan pertama kali Argentina kesini juga ya. Jadi kayak aku harus dapet gitu. Pecinta sepak bola sudah harus siap war tiket Timnas Indonesia lawan Argentina, dan kami bahas sore hari ini soal antusiasme pendukung Timnas jelang laga lawan Argentina bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat sore Bungkus. Selamat sore Audrey. Bungkus, ini melihat begitu banyak antusiasme menyambut Messi dan kawan-kawannya. Nah, pertanyaannya, apakah war tiket ini akan seramai war tiket Coldplay nih? Saya malah curiga ini bakal agak mengkhawatirkan dari sisi kemampuan IT-nya ya. Karena dugaan saya dengan harga tiket yang relatif murah ini, kalau dibanding Coldplay ini kan jauh lebih murah ini. Ini kapasitas yang jumlah tiket yang dialokasikan kan hanya 60.000. Dan yang akan berebut menurut saya bukan hanya penonton dari Indonesia. Itu yang akan ikut berebut itu juga penonton dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, dari negara-negara. Tapi kenapa kekhawatirannya justru di teknologinya, Bungkus? Karena akan ada pelonjakan permintaan yang mungkin akan di luar ekspektasi ya. Mungkin panitia menduga bahwa yang akan berebut itu mungkin hanya sekitar 1 juta, 2 juta. Jangan-jangan bisa lebih dari itu loh. Jadi bisa diprediksi jangan-jangan kita belum siap untuk menghadapi war 60.000 tiket ini? Itu yang saya khawatirkan. Jadi panitia dalam hal ini seperti yang saya pernah katakan, jangan ekspektasinya itu penggemar yang akan nonton tuh hanya 600 ribuan, hanya 10 kali dari jumlah alokasi tiket. Kalau bisa alokasinya itu sampai lebih dari itu. Alokasikan kemungkinan sampai terjadi lonjakan permintaan sampai 6 juta kalau perlu. Karena yang akan berebut ini bukan hanya orang Indonesia, sistemnya itu akan dibanjiri oleh permintaan yang sangat tinggi. Nah, kalau permintaan yang sangat tinggi itu membanjiri sistem, itu kan saya wanti-wanti meminta agar sistemnya, IT-nya diciptakan sedemikian rupa, bisa menampung permintaan yang sedemikian besar, walaupun memang permintaannya akan dibagi-bagi ya, ada tanggal 5, ada tanggal 6, tapi tetap permintaannya pasti akan sangat tinggi. Oke, jadi ini benar-benar harus siap karena tadi ya Bungkus bilang ya, bukan hanya warga Indonesia yang mau nonton, tapi warga tetangga seperti mungkin Singapura, Malaysia juga ikut nih mau nonton Messi dan kawan-kawannya. Australia juga pasti banyak penggemar Messi juga yang akan ikut bersaing dalam war tiket. Jadi orang Indonesia ini dalam hal ini tidak boleh merasa terlalu nyaman. Wah, kita kan di Indonesia tuan rumah. Ini kan biddingnya terbuka ini. Siapa saja bisa ikut dalam war ini. Dan ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Dalam pengertian sebagai penggemar bola kan pengen nonton ya. Tapi tantangannya yang mau berebut nonton bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari mancanegara. Oke, kalau laga melawan Argentina sendiri sebenarnya kalau Bungkus lihat sampai sejauh ini pemilihan timnas dari Coach Sintayong ini sejauh ini gimana? Sudah siap melawan tim Argentina? Iya, materi yang dipanggil Sintayong ini kan bisa dibilang materi terbaik yang kita punya ya. Orang boleh berdebat tentang tidak dipanggilnya Ramadan Sananta yang main bagus di SEA Games, tapi jangan lupa ini levelnya senior gitu ya. Kita masih punya striker senior yang lain. Di sana ada Dimas Derajat, ada Lily Pali dan sebagainya. Jadi yang dipanggil ini menurut saya sudah merupakan pemain-pemain terbaik yang kita punya saat ini ya. Apalagi pemain-pemain baru seperti Patinama juga sudah dimasukkan dalam nampak itu. Kemudian juga beberapa pemain yang baru bergabung di usia muda seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner juga sudah dipanggil. Jadi artinya ini memang materi terbaik yang kita punya. Oke, tapi kalau Bungkus lihat antusiasme begitu besar mau melihat pertandingan timnas melawan Argentina, sebenarnya apakah ini imbas yang positif dari pada saat kemarin pemain timnas ini menang melawan Thailand di SEA Games? Ya, itu faktor yang ikut men-trigger ya. Di samping jangan lupa bahwa Argentina ini kan juara dunia existing. Kita pernah kedatangan tim juara dunia, Uruguay, tapi statusnya bukan lagi juara dunia saat itu. Nah, Argentina ini statusnya datang sebagai juara dunia yang masih pegang gelar juara dunia. Karena itu value-nya tinggi sekali bagi penggemar bola. Jadi kalau yang Bungkus lihat ini tercipta
yang paling maksimal gitu adalah bukan hanya ternyata bagaimana teman-teman dari Lionel Messi dan kawan-kawan datang ke Indonesia, tapi juga pembuktian ya kalau siapa tahu timnas ini bisa menang melawan Argentina. Kalau saya Walaupun mungkin susah. tidak terlalu memikirkan hasil pertandingan ya. Oh, Kita menonton Argentina main di GBK, Messi bermain atau tidak bagi saya juga tidak terlalu penting. Yang penting ini kita nonton Argentina bermain di kandang Indonesia pada saat mereka masih menyandang status juara dunia. Oke, nah kalau misalnya salah satu yang dijagokan tadi kan ada pasti wanita-wanita senang ya kalau lihat Messi datang begitu. Laki-laki juga saya yakin juga pasti senang begitu. Nah, apakah antusiasme yang begitu besar artinya memastikan kedatangan Messi ini harus datang ke Jakarta? Iya, kalau dalam konsepnya yang namanya pertandingan persahabatan ini kan Indonesia lawan Argentina. Jadi bukan Indonesia lawan Messi. Nah, Messi datang atau tidak itu menjadi urusannya Argentina gitu loh. Yang kita undang ini kan Argentina. Apakah di dalamnya ada Messi, apakah di dalamnya tidak ada Messi, itu bukan menjadi wilayah kewenangan kita. Hanya saja memang Messi ini juga mempertimbangkan banyak aspek ya. Jangan lupa bahwa Indonesia ini memiliki puluhan juta penggemar sepak bola yang fanatik, dan Messi tahu itu. Apalagi di Indonesia itu banyak menjadi daya tarik ya Bungkus ya? Iya, dan jangan lupa satu hal yang orang sering lupa, Messi ini masih punya tantangan mengejar rekor golnya Cristiano Ronaldo bersama tim nasional. Messi ini baru levelnya di 100-an, kalau Ronaldo tuh udah di 120-an lebih. Jadi Messi yang gitu-gitu kan juga pasti pertimbangkan. Dan orang juga mungkin tidak boleh lupa, Messi ini dalam beberapa pertandingan uji coba Argentina melawan tim yang tidak begitu kuat juga main loh. Messi pernah main membela Argentina lawan Estonia. Estonia itu kan levelnya jauh di bawah Argentina. Messi pernah main membela Argentina lawan Panama. Panama levelnya jauh di bawah Argentina. Jadi kalau saya sih punya keyakinan Messi ini akan nyempetin diri datang ke Indonesia, meskipun di sini mungkin mainnya nggak lama, tapi nyempetin datang pasti. Dan semangat itu juga bisa ditularkan nantinya ke teman-teman timnas ya, Bungkus ya? Iya, saya pikir teman-teman yang berada di timnas jangan memikirkan Messi main atau enggak, datang atau enggak. Fokus yang dilawan Argentina, bukan Messi. Oke, kalau sebelum ini kan pernah juga nih timnas kan melawan Uruguay ya, tadi Bungkus juga bilang kan. Nah, perbedaannya apa sih Bungkus kira-kira nanti mungkin kondisi dari teman-teman timnas sekarang yang berbeda kah? Atau lawannya karena Argentina? Ya pasti siapapun yang dihadapi ya, entah itu Messi main atau tidak, yang dihadapi adalah tim juara dunia. Tentu ekspektasinya dari para pemain ini kan tinggi sekali. Mereka pengen merasakan bermain melawan juara dunia. Melawan Uruguay aja kelihatan pemain kita sudah sangat nervous di lapangan. Kali ini yang dihadapi adalah pemain-pemain yang membawa Argentina juara Piala Dunia. Tentu akan lebih besar lagi tantangannya, akan lebih berat lagi beban mentalnya. Karena itu saya berkali-kali mengatakan sudahlah, jangan pikirkan hasil akhir, itu yang nomor satu. Hasil dinikmatin aja pertandingannya. Yang kedua, jangan mikirin Messi main apa enggak. Siapapun yang dihadapi pasti berat. Oke, ini kan nggak main-main ya Bungkus ya, mendatangkan Messi dan kawan-kawan datang ke Indonesia, ke Jakarta gitu. Catatan jelang nih pertandingan nanti apa? Mulai dari tiket sampai dengan nanti penontonnya yang datang ke GBK. Iya, yang pertama soal tiket. Beruntunglah supporter Indonesia harga tiketnya ternyata murah ya, 600 ribuan. Di China itu pertandingannya bisa di atas 10 juta tuh harga tiketnya. Dan itu Indonesia murah sekali, yang termahal itu hanya di level 4 jutaan. Tiketnya Coldplay itu yang paling mahal sampai 13 jutaan itu. Jadi beruntung Indonesia ini bisa mendatangkan Messi, bisa melihat Messi dengan harga tiket yang relatif sangat bersahabat. Yang kedua, kita bikin GBK itu nanti menjadi tempat yang berkesan bagi Argentina. Mereka tidak sekedar berhadapan dengan timnas, tapi melihat seperti apa wajah sepak bola Indonesia. Kita kenalkan sepak bola Indonesia yang ramah, yang bersahabat, yang atraktif kepada dunia. Karena ini dunia pasti melihat situasi di GBK pada saat Argentina bermain. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya Argentina, seluruh dunia akan berpaling sejenak ke Indonesia. Termasuk para penontonnya juga ya, Bungkus ya? Pasti akan menjadi sorotan dunia. Jadi kita bikin event ini jadi sesuatu yang happening ya, menunjukkan sisi positif sepak bola Indonesia. Itu yang paling penting menurut saya. Oke, apalagi kemarin timnas juga sudah menang begitu ya di SEA Games melawan Thailand, dan itu merupakan prestasi yang harus terus dilanjutkan ya sampai ke maksimal. Itu awal yang baik saya pikir, dan itu harus dilanjutkan tidak hanya di lapangan, tapi juga di sekitar lapangannya. Perbaikan tidak hanya dalam hal prestasi, tapi juga perbaikan dalam tradisi kita memberikan dukungan kepada tim kita, tim kesayangan kita. Oke, terima kasih pengamat sepak bola Bungkus Naini sudah berbagi informasi atau pandangan di Kompas Petang. Saya selalu Bungkus. Terima kasih Audrey.